Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kabel fiber optik, teman-teman. Nah, untuk pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kabel fiber optik itu ada pengertian dari kabel fiber optik, ada fungsi dari kabel fiber optik, ada jenis-jenis kabel fiber optik, ada bagian kabel fiber optik, dan ada kekurangan dan kelebihan dari kabel fiber optik. Nah, perlu kita ketahui teman-teman, apa itu pengertian dari kabel fiber optik. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kabel fiber optik adalah suatu kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan digunakan sebagai media transmisi karena dapat mentranmisikan sinyal cahaya dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ukuran dari jaringan nirkabel ini teman-teman itu sangat kecil, diameternya 120 mikrometer. Kemudian untuk komponen jaringan ini memiliki kecepatan transmisi yang sangat tinggi dengan pembiasaan cahaya sebagai prinsip kerjanya. Kemudian untuk sumber cahaya untuk proses transmisi ada laser atau LED. Kemudian yang terakhir, kabel jaringan memiliki kecepatan akses yang tinggi sehingga banyak digunakan sebagai saluran komunikasi. Ini untuk gambar dari kabel fiber optik. Nah, kemudian kita perlu mengetahui bahwa fungsi dari kabel fiber optik. Yang pertama, menghubungkan antar komputer dalam suatu jaringan komputer. Yang kedua, kecepatan tinggi dalam akses dan transfer data. Yang ketiga, perusahaan operator telekomunikasi lebih memilih kabel fiber optik. Nah, kemudian untuk serat optik tidak mengalami gangguan elektromagnetik karena kabel ini tidak terdapat arus listrik. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, untuk jenis-jenisnya di sini ada fiber optik single mode, ada fiber optik multi mode, ada sini teman-teman, ada dua ya teman-teman. Kemudian untuk fiber optik single mode ini yaitu kabel jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu ini dalam satu waktu. Kemudian memiliki inti berukuran kecil dengan diameter 9 mikrometer yang digunakan untuk transmisikan gelombang cahaya dan sinar inframerah dengan kecepatan gelombang 1300 sampai 1550 nanometer. Kemudian untuk yang kedua yaitu fiber optik multimode. Nah, untuk kabel fiber optik multimode ini merupakan kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Kemudian kabel jenis ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial yang pada umumnya diakses banyak orang. Kemudian yang kedua, kabel fiber ini mengirimkan sinyal inframerah yang memiliki panjang 850 sampai 1300 nanometer. Kemudian untuk bagian-bagian kabel fiber optik di sini bisa teman-teman lihat pada gambarnya teman-teman, ini untuk bagian-bagiannya teman-teman. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa bagian inti atau core. Bagian inti atau core ini terbuat dari bahan kaca, teman-teman. Ini terbuat dari bahan kaca dengan diameter yang sangat kecil. Diameternya itu sekitar 2 sampai 50 mikrometer. Diameternya serat optik yang lebih besar akan membuat performa yang lebih baik dan stabil. Seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang kedua bagian cladding, ini bagian cladding. Nah, bagian cladding ini adalah bagian pelindung yang langsung menyelimuti serat optik. Biasanya ukuran cladding ini berdiameter 5 sampai 250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon dan komposisi bahannya berbeda dengan bagian core. Selain melindungi core, cladding ini juga berfungsi sebagai pemandu gelombang cahaya yang merefleksikan semua cahaya tembus kembali ke core. Kemudian ada
bagian coating. Nah, bagian coating seperti ini teman-teman di bagian sini ya teman-teman ini. Nah, bagian coating atau buffer ini merupakan mantel dari zat optik yang berbeda dari cladding dan core. Nah, lapisan ini terbuat dari bahan plastik elastis. Coating berfungsi sebagai lapisan pelindung dari semua gangguan fisik yang mungkin terjadi, misalnya lengkungan pada kabel, kelembapan udara dalam kabel. Kemudian bagian strength member dan outer jacket. Nah, ini teman-teman, bagian ini ya teman-teman, strength member dan outer jacket ini. Nah, pada lapisan ini merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi pelindung utama dari sebuah kabel fiber optik. Lapisan strength member dan outer jacket adalah bagian terluar dari fiber optik yang melindungi dengan kabel dari gangguan fisik secara langsung. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk kelebihan dari kabel fiber optik itu yang pertama, memiliki kecepatan transmisi yang tinggi dengan kapasitas mencapai 1 GB atau detik. Yang kedua, dapat mentransmisikan data dengan jarak yang cukup jauh tanpa adanya bantuan penguat sinyal. Yang ketiga, banyak terbuat dari kaca dan plastik sehingga tahan terhadap karat. Kemudian yang keempat, ukuran kabel sangat kecil dan fleksibel. Yang kelima, kabel ini memanfaatkan gelombang cahaya sehingga tidak terganggu oleh adanya gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio. Kemudian yang keenam, kabel fiber optik ini mengandung aliran listrik sehingga mencegah terjadinya kebakaran akibat konsleting. Yang ketujuh, memiliki keamanan tinggi karena minim distorsi. Kemudian untuk kelemahan dari kabel fiber optik itu yang pertama, biayanya pada waktu instalasi dan perawatan cenderung lebih mahal daripada kabel jenis lainnya. Yang kedua, membutuhkan sumber cahaya yang kuat. Yang ketiga, kabel harus dipasang dengan blok untuk memaksimalkan kecepatan dan kelancaran transmisi data. Itu teman-teman. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.